Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Selalu patuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan selalu mencuci tangan. Nah, perkenalkan, nama Ibu Realita, bisa dipanggil Ibu Rea. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membantu Bu Endang dalam menyampaikan materi pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, dongeng. Yang kedua, pengalaman mendoakan orang lain. Yang ketiga, sifat pertukaran pada penjumlahan. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yang pertama, anak-anak dapat menentukan isi pesan yang terdapat dalam dongeng. Yang kedua, anak-anak dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. Yang ketiga, anak-anak dapat menceritakan dan menggambarkan pengalaman mendoakan orang lain. Yang keempat, anak-anak dapat menemukan dan menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Anak-anak, tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Nah, sekarang mari kita simak bacaan dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Di Taman Bunga Kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini, kata putri pertama. Hai, lihat bunga melati itu. Warna putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini, kata putri kedua. Aroma bunga melati memang harum. Aku sangat menyukainya, tambah putri pertama. Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu, kata bunga sedap malam. Iya, padahal dirimu bunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras, kata bunga anggrek. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana, tambah bunga mawar biru. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang banyak membuat semua bunga di taman kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tertentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku Melati.
kata bunga sedap malam. Aku juga mau meminta maaf kepadamu Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaan dirimu sangat bermanfaat untuk kami, kata bunga anggrek. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu Melati. Aku minta maaf ya, tambah bunga mawar biru. Aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk, balas Melati. Nah anak-anak, di dalam dongeng bunga melati yang baik hati tersebut terdapat pesan yang patut kita contoh, yakni jika ada seseorang yang iri hati terhadap kita, maka kita harus bersabar dan tetap memaafkannya. Selanjutnya, anak-anak dapat membaca teks dongeng Petani yang Baik Hati. Kemudian, anak-anak tuliskan pesan yang dapat diambil dari teks dongeng tersebut. Anak-anak, bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik dapat kita lakukan kepada sesama manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Salah satu bersikap baik yaitu mendoakan untuk orang lain. Misalnya, saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Anak-anak, apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Tuliskan dan gambarkan pengalamanmu saat mendoakan orang lain. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, 500 ditambah 610. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, betul. Hasilnya adalah 1110. Jadi, jumlah kacang merah Dayu dan Siti adalah 1110 butir. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan di dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Tinggal dibalik ya anak-anak. Jadi 610 ditambah 500. Hasilnya ya betul 1110. Jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 1110 butir. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak belajar kembali materi yang telah disampaikan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.